Kenapa sih Bapak Ibu itu harus menjalankan bisnis JKS? Mungkin kan ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus menjalankan bisnis JKS? Kenapa sih bisnis JKS itu bagus? Karena bisnis JKS itu adalah bisnis yang tersistem. Maksudnya kenapa tersistem? Tersistem itu di sini maksudnya adalah kegiatan individunya yang terorganisasi untuk menghasilkan seperti misalkan menjual barang, barangnya itu nyata. Terus kita juga mendapatkan keuntungan. Terus produknya itu juga kualitasnya sangat bagus. Apalagi bisnis JKS ini merupakan bisnis yang bisa membantu kita untuk solusi lunas utang, terus bisa juga merubah kehidupan kita, terus bisa juga dengan bisnis ini kebahagiaan keluarga kita bisa tercapai gitu. Jadi JKS ini singkatan dari juara kasih sayang ya Bapak Ibu. JKS adalah perusahaan direct selling dengan perizinan penjualan langsung di Indonesia. Jadi legalitasnya sangat lengkap ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah perlu ragu perusahaan ini abal-abal dan lain sebagainya. Karena di JKS ini legalitasnya lengkap dulu, baru perusahaan ini dijalankan. Dan kantornya pun ada, nyata. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu kantornya itu di Gunung Putri ya, di sebelahnya rumah Bapak owner kita Pak Erwin. Itu sistem yang digunakan ini adalah sistem binary system. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah ikut jaringan tentunya kan tahu sistem itu ada dua, yang satu binary, yang satu matahari. Dan kita JKS ini menggunakan sistem binary. Terus banyak juga suara binary nanti juga nggak sampai berapa tahun hancur perusahaan. Insya Allah perusahaan kita enggak. Kenapa saya yakin? Karena produk yang dihasilkan itu luar biasa ya bagusnya, dan insya Allah kedepannya akan diciptakan juga produk-produk lain yang lebih bagus dari sekarang ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut lah kalau misalkan ini akan hancur cepat karena sistem binary. Sekarang sudah tahun 2022. Waktu terus berjalan, tidak menunggu apapun, begitu pula kehidupan. Hindari penyesalan dan gunakan waktu sebaik mungkin. Apa yang maksud kalimat ini? Setiap orang itu kan pasti punya impian dan target. Apa sih impian dan target yang ada pada Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah nggak sempat nggak berpikir, ini tahun udah 2022. Waktu itu kan jalannya cepet banget. Kemarin 2021. Sekarang 2022 aja udah hampir pertengahan tahun. Cepet banget, kayaknya baru kemarin kita merayakan pergantian tahun, sekarang udah 2022. Sempat nggak terbayang sama Bapak Ibu? Ini sudah semakin berjalan, apa yang kita persiapkan untuk masa depan gitu. Terus berapa biaya yang misalnya kita ingin mewujudkan keinginan kita di masa depan atau di hari-hari depan. Terus kendaraan apa yang bisa mewujudkan impian serta target Bapak dan Ibu. Kenapa sih Bapak Ibu harus mewujudkan impian tersebut? Ini adalah mungkin di gambar ini ya, ini salah satu impian dari Bapak dan Ibu. Di sini ada kendaraan, ada rumah, ada Mekah gitu ya. Kenapa ini saya bilang impian? Jadi saya selalu tekankan ya, khusus kepada mitra-mitra saya. Kalau mau sukses, coba pikirkan apa impian dari Bapak Ibu tersebut. Misalkan Bapak dan Ibu itu tidur malam. Kan sebelum tidur pasti kita biasanya suka merenung gitu ya. Nah kita, ini kan aja kita simpan di otak kita. Apa yang Bapak Ibu inginkan gitu. Misalnya gini, aduh saya keinginan saya harus nih punya kendaraan tahun segini, bulan segini, tanggal segini. Atau saya ingin punya rumah tahun segini, bulan segini, tanggal segini. Atau saya mau berangkat haji atau membawa orang tua saya umroh dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu canangkan di kepala Bapak Ibu. Oh, saya punya impian. Tanggal segini, bulan segini, tahun segini, impian itu harus terlaksana. Gitu. Dan bagaimana caranya? Dan impian itu tentunya bermacam-macam ya. Ada impian yang keinginan kita, ada juga impian yang untuk mensejahterakan orang lain. Yang penting apapun itu bentuk impiannya Bapak Ibu sekarang dicatat. Jadi istilah kata mulai sekarang Bapak Ibu itu berpikir untuk menyimpan impian apa yang akan Bapak Ibu jalankan menjadi target untuk kedepannya. Nah, di sini terus paradigma umum. Jadi saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu. JKS ini kan sangat luar biasa ya. Tentu Bapak Ibu yang sudah bergabung itu udah tahu dan yakin kalau JKS ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena di JKS ini biaya pendaftaran tuh nggak ada. Coba bayangkan kalau dibandingkan dengan network lain, itu pasti ada biaya pendaftaran. Terus modalnya ini juga terjangkau. Terjangkaunya kenapa? Karena di sini modalnya itu berjenjang dari rendah, sedang sampai tingkat tinggi. Jadi semua kalangan insya Allah bisa ikut di sini gitu. Jadi kalau ada yang ingin sukses, di sinilah tempatnya. Karena apalagi di sini ya bisnisnya itu saya bilang mudah. Di samping MP dan produknya juga luar biasa, sangat gampang. Nah, di sini kan kita akan bahas tentang pola kehidupan. Apa sih pola kehidupan itu? Pola kehidupan itu adalah terdiri dari dua, yaitu paradigma umum dan paradigma sukses. Nah, di sini kita bahas tentang paradigma umum. Paradigma umum itu seperti
istilah kata umum yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu lakukan sehari-hari, misalnya Bapak Ibu bekerja di suatu instansi, istilah kata yang monoton. Jam segini berangkat ke kantor, terus pulang dan lain sebagainya. Jadi kerja, dapat penghasilan, terus kebutuhan, terus untuk rencana masa depan. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, Bapak Ibu misalkan bekerja, jadi istilah kata paradigma umum itu bekerja yang sudah tersistem ya, seperti misalnya kerja kantor, dokter, dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau tanya, misalnya di antara sini ada Bapak Ibu yang bekerja. Apakah penghasilan Bapak Ibu cukup? Apakah kebutuhan hidup Bapak Ibu itu juga tercukupi? Terus bagaimana rencana masa depan Bapak dan Ibu? Gitu. Karena ya kalau kita bekerja biasanya kita kan gajinya itu sudah diplot ini segini gitu ya. Kecuali kita pengusaha beda ya. Jadi apakah kita sempat berpikir dengan gaji yang kita terima itu penghasilan kita cukup, kebutuhan kita terjamin dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk paradigma sukses. Paradigma sukses itu ketika kita sedang tidak bekerja dan lain sebagainya ya. Apakah kita sempat berpikir apakah kita bisa ada penghasilan dan lain sebagainya. Nah, jadi paradigma sukses ini adalah di mana paradigma yang kita sedang lakukan di sini, yaitu di bisnis JKS atau business owner ya, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang itu? Karena di sini yang bekerja itu adalah kita membangun aset. Jadi bisnisnya itu kita bekerja di membangun aset. Terus dapat penghasilan. Oke, kita lanjut. Jadi di sini paradigma sukses ini kita kerja tetap dapat penghasilan. Nah, penghasilannya itu di awal kita istilah kata bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Jadi seperti yang seorang pengusaha atau yang kita jalankan JKS ini. Jadi di awal kita tentunya bersusah-susah dulu, kita prospek atau kita jualan dan lain sebagainya. Nanti di kemudian hari kita akan menikmati hasilnya. Jadi impian kita insya Allah dengan paradigma sukses ini akan terpenuhi. Di paradigma sukses ini meskipun Anda tidak bekerja, jika aset yang Anda bangun sudah produktif, penghasilan Anda akan tetap dapat meskipun Anda tidak bekerja. Jadi ya itu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Terus kebutuhan kita juga akan tercukupi. Apalagi di JKS ini ya bonusnya itu kita dapat harian. Terus masa depan kita juga bisa direncanakan dengan jelas. Jadi kita ada prospek ke depan, apa masa depan yang akan kita jalankan. Nah ini menabung. Sempat nggak terpikir oleh Bapak Ibu, apa bisa ya kita menabung gitu. Nah seperti di paradigma umum, kalau kita bekerja yang istilah kata bukan JKS lah, istilah kata kita bekerja tetap. Terus kita menginginkan sesuatu. Taruhlah misalnya gaji kita ada 6 juta. Terus kita ingin beli kendaraan, ingin beli rumah dan lain sebagainya. Tercatat di otak kita, enggak saya harus punya kendaraan. Saya harus menabung. Nah kita sisihkanlah tuh tabungan kita misalnya semuanya. Karena setelah kita hitung-hitung, wah ternyata mobil yang kita inginkan harganya sekian ratus. Berapa lama ya saya bisa menabung sehingga saya bisa mendapatkan itu? Misalkan 6 juta, setiap tahun baru 72 juta. 2 tahun 144 juta, 36 bulan atau 3 tahun baru 216 juta. Apakah itu bisa terpenuhi? Dan apakah Bapak dan Ibu itu berpikir kita menabung? Apakah kita bisa melangsungkan kehidupan kita? Apakah kebutuhan kita bisa kita atasi? Apakah transportasi anak, terus dapur bisa kita atasi? Apakah setelah itu kita juga bisa menabung, mensisihkan di luar dari impian kita tersebut? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan berpikir kerja bisa. Karena mayoritas ya seorang bekerja tetap bukan pengusaha. Dia itu seperti kendaraan, rumah itu rata-rata kredit. Yang saya tahu itu kredit. Jadi dengan di bisnis JKS ini kita memberikan solusi. Apapun impian kita jangan sampai kredit gitu. Saya juga udah keluar ya dari kredit istilah kata. Jadi ya mudah-mudahan aja ke depannya di bisnis ini kita bisa sukses. Nah ini adalah visi dan misi dari PT Juara Kasih Sayang. Apa visinya? Visinya adalah menjadi sarana bisnis dengan menawarkan peluang usaha bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi ekonomi Indonesia. Maksudnya di sini adalah JKS ini menawarkan peluang usaha. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tidak ada di nekot lain yang memikirkan bagaimana menciptakan suatu peluang usaha yang untuk membantu Bapak dan Ibu semua. Apalagi di saat yang sulit seperti gini ya, pandemi seperti ini. Walaupun pandemi sudah berakhir, cuman banyak sekali di luar sana yang tidak bekerja, di PHK, dan lain sebagainya. Jadi JKS itu menciptakan peluang usaha. Dengan apa? Pendaftaran gratis, modal kecil, hasil miliaran. Itu bagaimana? Nanti di MP saya jelaskan gitu. Nah ini adalah misi. Misinya adalah menciptakan produk berkualitas. Maksud dari produk berkualitas di sini, JKS ini sangat luar biasa. Bukan produk yang sangat bagus sampai
Saking bagusnya itu viral, mencuat di mana-mana, bukan hanya Indonesia. Sampai ke luar negeri pun produk ini sudah ada. Karena seperti mitra saya sih baru di Malaysia ya, Malaysia, Kuala Lumpur, Johor Bahru. Cuman saya sering ngikutin grup dan lain sebagainya sama mitra-mitra yang suka belanja di saya. Itu udah banyak di mana-mana, ada yang di Eropa, ada yang di Belanda, terus ada juga kemarin saya dapat kabar di Filipina, jadi di Arab juga ada. Jadi sungguh luar biasa gitu loh. Produk Indonesia sampai ke luar negeri. Jadi di sini kita patut bangga sebagai orang Indonesia. Bangga produknya bisa sampai ke mancanegara. Jadi ini baru mulai Bapak Ibu. Istilah kata gini, JKS ini belum lama, umurnya belum ada setahun. Cuman sudah bisa menghasilkan produk yang menggelegar dunia gitu menurut saya. Nah, kita menciptakan solusi bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Solusinya itu bagaimana? Kita menciptakan solusi dengan ikut di bisnis ini, kita bisa membantu solusi bebas hutang, solusi untuk memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu, dan lain sebagainya. Terus membuka peluang bisnis bagi masyarakat. Jadi di sini benar-benar membuka peluang bisnis. Bisnis itu dengan apa? Dengan menjalankan JKS ini, insya Allah Bapak dan Ibu mungkin bisa. Jadi moto dari JKS ini adalah bisnis gratis, bonus miliaran. Oke, next. Nah, ini adalah legalitas dari JKS 88 atau PT Juara Kasih Sayang. Legalitasnya jangan diragukan lagi Bapak Ibu. Di sini lengkap, ada Kemenkumham, ada NIB, SIUP, NPWP, SIUPL, BPOM-nya juga sudah ada. Dan halalnya juga tinggal ya semuanya udah ada, tinggal coklat, mudah-mudahan minggu ini sudah keluar gitu. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, dan saya perlu tekankan di Bapak Ibu nih yang belum jadi member, yang hanya pingin tahu dulu nih JKS kayak apa. Ini saya sarankan begini. Jangan Bapak Ibu terkecoh dengan misalnya ada yang menawarkan di luar sana, ini loh rewardnya bagus segala macam, murah dan lain sebagainya. Hati-hati, yang perlu dilihat adalah legalitasnya. Karena di luar sana itu banyak sekali. Begitu kita masuk, itu banyak ya istilah kata teman saya itu yang kena masuk menjalankan usahanya, udah dapat reward tiba-tiba ditutup perusahaannya. Jadi Bapak Ibu tuh hati-hati. Yang perlu dilihat kalau mau masuk suatu network itu adalah pertama legalitas. Saya waktu pertama kali ditawarkan, yang saya lihat pertama adalah legalitasnya. Terus kedua saya lihat produknya. Begitu saya lihat, wah produknya ini merakyat banget. Istilah kata mudah lah, kopi siapa sih yang nggak suka? Mayoritas semua orang suka kopi. Dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas gitu. Itu. Terus yang kedua, saya disodorkan marketing plan-nya. Begitu saya baca, wih marketing plan-nya mudah sekali. Saya nggak pernah lihat marketing plan semudah ini. Bukan apa-apa ya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah dulu di network lain, walaupun tidak lama ya. Cuman begitu saya lihat ini marketingnya luar biasa, makanya nggak kaget misalkan banyak peraih reward. Apalagi ini kopi, tentunya para laki-laki sangat mudah sekali memasarkannya. Jadi saya tekankan di sini, saya yang wanita aja bisa, apalagi laki-laki. Seharusnya laki-laki itu lebih kencang larinya. Laki-laki itu bisa menjual itu di mana saja dan dalam bentuk apapun itu gampang gitu. Nah ini adalah syarat menjadi mitra JKS. Tentu ini saya nggak perlu sebutkan karena Bapak Ibu pasti sudah tahu bagaimana syaratnya. Nah next, di sini syaratnya itu ada KTP, terus jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah misalkan ada yang bertanya gini, rata-rata mungkin ya seperti saya nih, prospek orang kan nggak langsung ketemu. Kalau saya jujur, saya prospek orang itu dari sosial media, dari sosmed. Tentunya kan kita nggak saling kenal dan mereka kan ragu untuk ngasih KTP gitu. Dan kita nggak perlu menyalahkan dia juga karena memang riskan sekali dengan KTP di zaman sekarang, banyak disalahgunakan gitu. Dan Bapak Ibu jangan langsung, ya nggak dapat di prospek, dia nggak mau nyerahin KTP. Kita jangan mempersulit. Nggak masalah. Kalau menurut saya ini nggak masalah. Orang itu nggak ngasih KTP ya udah, kita tulis aja misalkan 1 2 3 4 5 6. Yang terpenting adalah nomor rekening kalau saya bilang, karena apa? Nomor rekening itu nanti kalau Bapak Ibu menjalankan bisnisnya apabila jalan kan ada bonus. Sayang banget kalau nomor rekeningnya itu salah gitu. Jadi terus ada yang bilang lagi, Mbak, gimana ya aku nggak punya nomor rekening nih? Nggak jadi masalah, cobalah bikin. Tapi misalnya tidak ada waktu atau sempat, kan punya keluarga. Misalkan ada istri atau suami, ada anak, ya pakai aja nomor rekening dia. Nanti kalau misalnya sudah berjalan dan Bapak Ibu mau mengganti nomor rekening, tinggal minta tolong sama owner kita aja Pak Erin, insya Allah akan dijalankan gitu. Tapi ya usaha dulu, kalau bisa ya mau ikut bisnis kok yang nggak punya rekening, ya berusaha lah bikin rekening gitu.